Misalnya lu impotensi itu ya kan karena Amit-amit sih gila. ya, misalnya nih lu mendekati lu ya. mau makan ketoprak. Oh, ketoprak. Waduh, duit gak ada lagi. Bukan. Ketoprak nih kalorinya berapa nih? Oh, sempat dipegang Rocky Gerung loh. Itu dosen gua yang ngajar. Pantas lu suka meledak-ledaknya dia. Balik lagi di Otong Podcast, obrolan seputar profesi, pengalaman sekitar tongkrongan kita aja, nggak usah jauh-jauh. Bareng teman gua, siapa namanya? Gue Tame. Situ. Gue Meka. Dan kedatangan tamu yang spesial nih, public figure, Yasin. What's up, man? Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana? Gue dari jauh aja ya. Enjoy nih, begini enjoy. ya. Lu balik dari mana ini? Apa? Balik dari mana? Tadi baru balik aja, langsung ke sini. Oh, baru balik. Ini pokoknya nih teman gua namanya Purnomo Yasin nih. Ini lika-liku perjalanan kehidupannya compang-camping. Kenapa gua bilang compang-camping? Lu pada nggak tahu kan? Yasin ini, guys, Yasin ini lulusan filsafat. S1 filsafat. Kelar filsafat, bukan kerja bener, pengusaha Yasin. Ya. Jadi pengusaha di Mangga 2. Apa? Komputer, laptop ya? Komputer, laptop. Nanti kita bahas satu-satu. Kelar dari laptop, Banyak. gym, langsung lari ke dunia seni, peran. Katanya lapar. Kayak gitu. Tapi semangat. Kocak juga sih jalan hidup gue sih ya. Gue juga bingung tuh, gak nyambung semua. Dari filsafat, dagang komputer, servis komputer ya. Nggak, berarti bedah satu-satu Laptop. dulu. Lo Iya, mulai makanya. dari mana? Kayaknya filsafat nih. Kenapa lu pilih filsafat? Anak-anak muda itu mana mau filsafat? Karena waktu dulu mikirnya nggak pengen jurusan yang ribet-ribet lah gitu. Kayaknya filsafat seru gitu kan. Gila, bukan pusing sih. Enggak, lebih pusing kayak bahasa gitu. Itu lebih pusing. Kalau filsafat kan kayak wah ini kayak gue ngarang bebas aja nih gitu mikirnya dulu. Tapi ternyata emang wah susah juga. Tapi ya seneng sih, nggak nyesel gue. Nggak nyesel gitu gue masuk filsafat gitu. Nggak, aduh kenapa gue masuk filsafat gitu, gue nggak nyesel. Jadi Senang sih. emang lu yang pengen apa lu ngeliat orang ada yang wah dia filsafat keren nih. Kayak waktu kita masih main-main dulu bocah kan ngeliat Dian Sastro, wih filsafat gitu Ya kan. itu termasuk lah, termasuk Dian Sastro filsafat nih. Kenapa ya? Ya. Dia tuh masuk filsafat, kenapa dia milih gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya penasaran, ya udah masuk aja filsafat. Dan juga karena kan waktu itu mau masuk UI kan harus masuk negeri gitu kan. Kalau swasta kayaknya ribet, ya udahlah. Ribet mahal. Apa? Ribet mahal. Ya itu ribet, bayarnya ribet segala macam. Ya gue harus masuk istilahnya SMPTN lah dulu kan. Ya udahlah. Dapat lah UI, filsafat UI. Itu lumayan sih, banyak pengalaman lah, banyak dosen-dosen juga yang sekarang ini kan kayak Rocky Gerung segala macem. Oh, sempat Itu dosen. dipegang Rocky Gerung loh. Itu dosen gue yang ngajar. Pantas lu suka meledak-ledaknya dia. Enggak lah. Bener, Yasin tuh kalau ngobrol meledak-meledak dia. Dosen lo siapa? Dosen ya kita kan karena banyak kesandung. Nggak, soalnya lo kok meledak-meledak juga. Iya, gue banyak kesandung di jalan, main sama Ina ini ya, jadi nggak sempet ketemu dosen. Bukan Ani-Ani tapi Ina-ini. Rocky Gerung itu ngajar ini dulu waktu zaman gue itu metodologi penelitian gitu. Jadi ya emang horor sih. Setiap masuk kelas tuh benar-benar dia datang, ya udah tuh kayak langsung suasana tuh agak mencekam gitu. Tapi seru. Tapi seru ya. Seru. Seru. Gitu. Gue bingung ini kalau filsafat tuh ilmu apa sebenarnya sih? Ngomongin apa sih itu? Sebenarnya ya kalau filsafat itu kan pertama kali sebelum ilmu di bidang-bidangin itu ilmu universal itu ya filsafat gitu. Baru dia di bidang-bidangkan gitu. Filsafat itu kan ilmu awal tentang segalanya lah. Mother of science gitu. Ibu pengetahuan. Jadi ya memang ribet kalau orang yang baru belajar ya, tapi kalau lama-lama sih biasa sih, ya seru sih. Tokoh-tokohnya bener kayak kayak Aristoteles gitu kan? Iya, Aristoteles, Socrates gitu kan, Plato. Ya nanti dari filsafat itu ya banyak ke sosiologi lah, politik lah. Itu ngomongin semesta apa ngomongin apa sih? Bingung gue juga bilangnya. Apa belajar itu apa? Kan induk ilmu pengetahuan. Sebenarnya tentang realitas sih, tentang realitas gitu secara umum dan secara khusus ya banyak pemikiran-pemikirannya tentang
asal mula terjadinya alam semesta lah segala macem sampai Oke, kali ya, bingung. iya ya gitu sampai asal mula alam semesta lah segala macem. Oh, filsafat Gitu. ya. Tapi ya kalau basicnya memang udah suka, ngejalaninnya juga enak aja gitu. Iya sih, jarang. Biasa kan Karena- kalau anak-anak kan apa? Ekonomi, Iya. manajemen, ya kan? Mau nyari yang ini, Yang banyak terhukum, ceweknya apa masuk yang- ke perhotelan kayak temen gua di Bandung. Masuk hotel. Masuk perhotelan hotelnya dong. atau perhotelan? Kampus-kampus perhotelan. Ya mata kuliahnya memang banyak sih. Berat ya? Mata kuliah iya, semuanya ada. Filsafat politik lah, filsafat sosial, filsafat agama, filsafat modern, filsafat ada logika gitu. Logika aja Ya logik sih lebih. logika aja ada mata kuliahnya gitu. Jadi logika sendiri gitu ada mata kuliahnya gitu. Kalau gue taunya tuh, maksudnya setahu gue ya, setahu gue ada jurusan yang kalau kita tidak kuat untuk kayak ngejalanin proses belajarnya sampai selesai, itu dua, menurut gue, filsafat sama psikologi. Psikologi itu berat ya? Iya, karena istilahnya lo bisa sampai mendalam dan ngutuin deh untuk kayak karakter orang kayak gimana, terus sampai kayak sifatnya. Lo cuman kayak ngelihat orang ini aja udah screening sampai dalam, oh ini kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Dan karena apa? Itu ada ilmunya gitu dan mereka belajar gitu. Dan kalau yang memang tidak kuat dalam arti kayak memang oh kayaknya gue tidak akan memilih untuk ini gitu kan, ya pasti akan stop gitu. Kalau menurut gue adalah kayak ngelihat dari teman-teman gitu sekitar gue yang memang kayak salah satunya Yasin gitu kan, filsafat, ya menurut gue ya hebat kalau bisa kuat gitu kan. Dan teman gue ada yang ngambil psikologi juga, ya hebat juga gitu kan. Adek sepupu gua ngambil psikologi, gua kira cemen, jurusan cemen. Enggak, susah itu. Oh, susah ya? Susah. Gua kira ya apa sih psikologi? Lo mempelajari tentang ya si manusianya itu dari kayak personality atau apa. Makanya kalau misalkan ada yang gue pernah nonton singkatnya Bokep adalah apa? Oh, bukan. gue pernah nonton singkatnya adalah cerita tentang orang yang mempunyai kepribadian sampai 27. Buset. Dia bisa berubah menjadi namanya misalkan Emily, terus tiba-tiba berubah menjadi Nathan. Dia Kepribadian tuh. kepribadian gitu. Jadi di belakang kita bisa jadi nggak Iya. teman tuh. Dan Karena itu memang 27. real ada Iya, karena juga 27. gitu. Dan itu di kehidupan maksudnya sekitar kita tuh ada yang kayak gitu. Oh, gitu. Jadi kalau gue sih tahu pas lagi Yasin, oh filsafat. Keren juga berarti. Tapi lulus kan, Sin? Lulus. Tapi lulus dari itu UI ya, UI ya? UI. gile UI, men. UI pula Itu tuh. apa tercecer apa benar-benar berapa 4 tahun ya S1 ya? 4 tahun alhamdulillah langsung gue. Gila, bangga banget orang tua lu. Bangga banget orang tua lu. Yasin, men. 83 ayat. Tapi ya gitu tetap nongkrong. Kun pas fayakun. 4 tahun gitu kan. Gila, hebat ya. Filsafat nggak molor. Lulusan filsafat UI pula ya. UI pula. Gila. Pemikirannya nih. Nah, itu di filsafat itu dapet cewek nggak lu, Sin? Apa? Masalah kan pasti mahasiswa filsafat kan pasti mikirnya tajam-tajam semua kan? Ya justru paling banyak cewek aja dulu anak-anak filsafat di sana. Enggak, dapet Justru cewek banyak. enggak? Karena zaman dulu itu Tidak menjawab pertanyaan lo. dapat lah. Kan pasti dia pemikiran wah nih cowok mau Dapet ini lah. doang sama gua nih. Dapet cewek lah. Oh, dapet cewek. Wah, mantep. Anak Gua filsafat jawab. juga. Filsafat juga? Ya anak-anak sastra. Oh, anak sastra. Enggak, kalau sama anak filsafat dicengin, incest dibilangnya. Ini tuh. Incest tuh Ya kayak lo sedarah sesama gitu. sedarah. Oh, Wah, gitu. incestnya gitu. Tapi bisa lu taklukin kan? Cewek filsafat kan pasti mikirnya tajam kan? Tapi bisa lu taklukin sih hebat lu. Iya, tapi sebenarnya kalau di zaman dulu itu karena pengantar filsafat tuh masuk ke semua jurusan, jadi anak-anak jurusan lain tuh pada belajarnya sama anak jurusan filsafat. Jadi akhirnya dekat sama cewek-cewek gitu. Akhirnya ya dapet lah. Nah, kalau kayak gitu mah bukan karena satu jurusan. It's about taste, selera. Oh, selera. Iyalah. Misalkan nih gue kayak anak komunikasi, ya belum tentu gue sukanya Sama sama anak komunikasi komunikasi lagi. juga. Iya kan kayak Justru gitu. kita milih yang beda ya. Iya, yang Ngapain beda, yang sama? yang lebih menantang gitu. Oh, gitu. Iya. Iya dong. Buset. Buset. Merasa tertantang kan? Gitu. Kalau mau nanya gak sama Yasin apa? Belum ada. Tentang Udah, ini dulu aja. Nah, nih. Seru banget. Apa nih? Selesai dari filsafat S1, harusnya itu orang kerja di mana sih?
Kalau dengan Nah, sesuai Biasanya jurusan. teman-teman gue, Ah. kalau teman-teman gue sih biasa di jurnalistik, ada yang jadi wartawan. Loh, malah jadi Apa begitu sih. kaitannya? Ya sebenarnya sih filsafat itu kan emang terlalu luas ya ilmunya, memang nggak spesifik gitu. Tapi memang pisau analisisnya aja lebih tajam gitu orang-orang filsafat tuh. Jadi ya ketika ada permasalahan dia lebih cepet aja, karena biasa mikir sampai akar gitu, mikir tuh sampai akarnya gitu. Jadi ketika ada permasalahan kayak segini doang gitu, kadang cepat. Jadi kerja dimanapun sebenarnya bisa aja sih dia Masuk aja filsafat ya. Biasanya di politik juga ada teman staf ahli DPR ada. Nah itu kan agak-agak gengsi tuh kan, staf ahli gitu. Iya, banyak. Ya karena dia harus menganalisa, karena kan kritis ya, lebih kritis untuk makanya di benar-benar Cari dicari tahu ya, sampai akar. akarnya itu gitu kan, permasalahannya tuh kayak gimana gitu. Karena ya karakternya kayak gitu. Filsafat ya itu lah. Kalau sekarang ya Pak Rocky Gerung itu kalau mau tahu ya Salah filsafat satu tuh, contohnya ya. ya filsafat tuh ngomongin apa sih ya itu. Kan Mother of Science tadi dia bilang. Iya, Mother of Apa Science. juga ditanyain, Iya. ditanyain terus gitu. Lu juga lagi dianalisa sebenarnya. Iya nih, gue lagi dibaca ini gue. Nah, lu dari filsafat sih bisa dagang komputer, servis Nah, komputer, laptop. Jadi gimana zaman gue ceritanya kuliah itu? filsafat, gue juga berbisnis zaman dulu. Jadi jualan. Jadi nggak pertamanya karena gue punya basic ilmu komputer juga. Lu jago di situ. Gue jago komputer. Jadi di filsafat waktu gue di jurusan filsafat itu, ketika orang punya masalah perkomputeran tuh, pertama ya gue bantuin. Dimulainya dari lu udah kuliah ya? Gue kuliah, gue bantuin. Orang baru install apa, wah nih laptopnya rusak apa gimana, gue benerin gitu. Lama-lama kok semua orang. Akhirnya teman gue bilang, udah lu minta bayaran aja. Tadinya gratis, ya, maksudnya kayak sesama teman aja. Terus lama-lama, Jadi lu ladang minta ini. cuan ya? Cuan ya. Ya udah gue bikin ini ya, install ulang segini-gini apa. Pokoknya lu satu step di depan mereka terus ya. Iya, akhirnya- Misal mereka masih nonton Vivid, lu udah brazer. Ya. Iya nggak sih? Kayak gitu nggak sih? Iya kayak gitulah ya contohnya lah. Enggak gitu. Oh, nggak gitu. Tapi tuh install doang, nggak yang servis yang berat-berat hardware-nya gitu. Ya Cuman juga lu- kalau misalnya gue lihat, oh ini hardware-nya yang ini nih, ini harus ganti ininya nih, ya gue ganti dulu. Oh, jadi dimulai dari Pokoknya kuliah. gue bantuin ya? lah semuanya ya. Akhirnya gue bikin toko usaha makin gede, akhirnya di Mangga 2 punya toko. Nah itu lu beraninya gimana bikin toko? Kan nggak Pertama murah sih modalnya. pertama ya modal dengkul aja sih dulu kan. Modal dengkul. Dulu kan zaman dulu misalnya nih Di orang jalan aja, Nal. Mau kondo yang gue tahu. Ada juga modal Iya, dengkul nih. Zaman dulu misalnya nih ada orang misalnya, wah gue mau nyari hard disk gitu kan. Ah. Ya kita beliin di Mangga 2, kita ambil lebihnya, jualin gitu. Gitu-gitu aja sih, lama-lama makin gede jualan laptop. Nah, iya, lu jualan laptop. Akhirnya laptop makin lama makin banyak gitu. Nah, lu ngeberaniin diri buka toko, sewa kan pasti di sana kan? Nah, lu ngeberaniin dirinya tuh, apa lu punya tabungan, apa minta bokap nyokap? Enggak, gue bener-bener dari nol sih. Jadi ya kalau Minjem bank, riba? enggak, Oh enggak? waktu di Kayaknya sana tuh episode. pertama gue berdua dulu sama temen gue, lama-lama baru sendiri gitu. Pertama berdua nyobain, lama-lama sendiri. Begitu udah maju, lu sikat temen lu ya? Biar standar usaha bisnis. Enggak. Oh enggak? Jadi temen gue bilang apa? Yaudah lu sendiri aja, gue kerja sama lu kata dia. Oh enak. Oh, ya udah. Enak ya? Ya udah, akhirnya gue sendiri gitu di Harko Mangga 2. Berarti dia menghargai proses. Iya, Nggak ini- instan. Nggak kayak lu, apa-apa instan. Ya namanya makan bisnis itu. Tapi ini tamu kita pertama ya yang pembisnis ya, pengusaha ya. Yang Iya, lainnya kan iya. budak korporat Korporat, semua tuh. korporat. Budak korporat, apalagi gua. Ya mantep dah. Ya gitulah. Gini, mantep. Ya bisa jadi contoh lah buat generasi-generasi muda sekarang. Iya, kadang gua mau usaha juga kadang nggak berani-berani sih, takut wah ini gimana ya, ini gimana ya. Akhirnya Terlalu banyak pertimbangan ya. Iya, harusnya gua filsafat tuh mikir sampai ujung lu. Sebenarnya kalau usaha malah nggak perlu mikir. Orang pinter kalah di usaha sama orang yang mau mulai. Iya benar. Berani ya. Justru orang pinter kalah karena orang pinter kebanyakan mikir. Nah. Orang bodoh mulai aja dulu dah. Nah. Gas aja. Itu. Ini juga pengusaha nih, si Meka nih. Guys, Meka nih pengusaha nih. Jadi kalau lu ya bisa lah ntar ke IG-nya tuh. Lu usaha apa sih?
Usaha apa ya? Ya pokoknya dikulik aja IG-nya. Ya dikulik aja IG-nya lah. Pokoknya semriwing. Orang pinter itu kalah sama orang bodoh yang mau mulai. Kalau kita lihat nih, Orang misalnya pinter kalah sama orang Orang bodoh bodoh malah yang mau mulai Nah, gitu. nih quotes dari Yasin. Sebenarnya mungkin bukan bodoh, orang males kali ya. Males. Bodoh aja, bodoh tapi dia Tapi dia berani. rajin, berani, bisa jadi. Bisa ya. Sama satu, orang pinter kalah sama orang fokus. Tuh, Itu konsisten. paling susah hidup tuh di dunia ini paling susah, fokus. Tapi semua akan kalah sama orang yang beruntung. Beruntung, balik ke itu beruntung. Fokusnya gimana maksudnya di sini? Fokus. Lu mau apa nih? Ya udah itu, terus Kejar. fokus. Lo konsisten. Tapi kebanyakan orang ketika dia punya tujuan nih, set di tengah jalan Belok. belok. Iya, kadang ada godaan-godaan, kerikil-kerikil. Makanya paling susah kerja di dunia itu fokus. Padahal lu kalau udah fokus, lu pasti sukses. Tapi orang tuh nggak fokus karena di tengah jalan. Makanya orang pinter nih, istilahnya dia begini, ini tujuan nih, dia begini belok sini, akhirnya nggak nyampe. Tapi kalau orang mau bodoh tapi dia fokus di jalan walaupun pelan, tapi dia maju. Walaupun dia bodoh ya, kalau dia fokus dia pelan maju, tapi dia maju. Ya walaupun Karena dia fokus. nggak lurus-lurus juga ya, pasti ada kendala, tapi dia fokus, Tapi karena dia pengen sampai dia Tujuannya tuh cuman itu ya. back udah. on track lah. Maksudnya ketika pindah dikit dia back on track lagi, pindah dikit back on track lagi gitu. Itu. Fokus, Tapi kebanyakan orang nggak fokus. Tapi kalau orang udah fokus, walaupun dia bodoh, walaupun progresnya pelan, dia akan sampai. Nah, dia akan sampai. Walaupun progresnya pelan ya. Ih, sabar aja, Me. Biar pelan juga. Yang penting nyampe, Me. Iya. Iya, lu makanya Kan yang kalau penting orang bodoh kan fokus sudah. ini kan, yang penting pelan tapi nyampe. Nyampe. Sabar aja, Fokus. Me. Ya, gue emang kurang pinter sih. Fokus. Fokus. Orang Itu pintar dari kalah. filsafat apa pemikiran lo sendiri tuh? Ya pengalaman lah. Ngeliat gue pengalaman hidup gue, anjir kadang wah gue dulu nggak fokus gitu. Oh, kalau orang-orang kuliah di filsafat gitu kadang mau tidur aja mikirnya kemana-mana ya? Ya mikir kayak mikir lah tentang kehidupan juga kan kayak apa sih sebenarnya nih, maksudnya hidup nih Tujuannya. tujuan agar berubah segala macam, ngeliat segala macam. Oh Sebenarnya iya, ya nggak fokus. mesti harus filsafat. Semua. Ya gua pun juga mikir. Ah, kapan mikirin? Nah, lu kan mau tidur tadi lu bahasnya. Ah, lu paling ngayal itu kan, andai gua sama dia. Tadi udah ngomongin gitu. Iya, fokus. Intinya itu. Bener orang. Orang pinter kalah sama orang bodoh tapi fokus. Orang pinter nggak fokus kalah sama orang bodoh. Nah, orang pinter nggak fokus sih, Sin. nggak nyampe. Sen, sekarang gue mau nanya, maksudnya sampai lo berproses sampai di titik sekarang ya gitu kan, lo pas lagi jatuh bangun, maksudnya kayak pasti kita ngerasain atau pernah nemuin kayak titik terendah dong, iya kan? Terus kalau menurut lo dalam berproses sampai sekarang itu yang pas kapan, terus lo tuh akhirnya buat lo up lagi gitu kan untuk bangkit lagi, itu kayak gimana dengan kondisi dan karakter lo ya gitu kan, karena kan lo orangnya kayak menganalisa semuanya, memikirkan semuanya, mutuin sampai benar-benar ini gimana gitu kan. Pemicunya gitu ya? Apa? Iya kayak gitu. Ya paling kayak gitulah. Ya namanya kita bisnis pasti ada lah jatuh bangun kayak hutang lah ratusan juta atau segala macam gitu. Tapi ya lama-lama memang gimana ya, kalau berbisnis itu atau ketika kita memulai sesuatu itu, kita itu nggak bisa istilahnya memulai sesuatu nih. Kita pikirin dulu dari awal nih gue bakalan begini gini nggak bisa. Nah, itu gue sering tuh. Kayak Nggak begitu bisa. tuh. Justru harus kita mulai dulu. Di dalam perjalanan mulai itu kita baru belajar. Jadi lu nggak bisa dari awal lu udah belajar nih, nggak bisa. Lu mulai dulu, di tengah perjalanan lu akan dapat pengalaman yang ngebuat progres. Misalnya nih, lu bikin atau channel YouTube misalnya. Wah, lu nggak mulai akhirnya misalnya karena wah channel YouTube tuh ini gue harusnya begini, gue harus begini. Akhirnya nggak mulai. Tapi ketika lu mulai dan di tengah perjalanan Baru lu tahu tuh jatuh ya? bangun lu, oh ternyata gini toh. Oh ternyata. Jadi sebenarnya ilmu itu nggak dimulai di awal. Ilmu itu di perjalanan lu dapetnya. Semua mau usaha juga begitu. Kita nih mau buka misalnya restoran makanan. Kita baru mau buka restoran makanan kalau udah pinter mikirnya, gua harus belajar ini dulu. Nggak buka-buka akhirnya.
Lu buka aja dulu. Kecil aja dulu lu buka. Di dalam perjalanan lu akan belajar. Berarti Itu. korelasi dari yang tadi gue tanyain, ya udah belajar lagi, bangkit ya belajar, Bangkit, belajar, jatuh gitu. belajar, jatuh belajar, jatuh belajar. Memang begitu. Itu gua tuh. Kita nggak bisa kalau nggak mulai gitu. Akhirnya nggak mulai gitu. Iya, gue dulu waktu itu juga mau usaha, ya kebanyakan gitu mikir ini ngambilnya di mana. Kadang ngeliat orang nih ada warung gitu ya, Iya. wih rame terus nih, gimana cara memasarin nih ya? Padahal di lingkungannya gini. Enggak, kayak dia mikirnya kayak, apa "Lu main- kayak pakai ini nih warungnya rame." Pakai penglaris. Pakai penglaris. Kayak cuma pakai pengaruh. Ya itu yang gitu. Iya. Ya kadang gitu takut disin. Karena memang begitu, Tak. Jadi sebenarnya ketika kita mau berwirausaha, itu mulai dulu. Nggak ada kita, mikirin dulu. Kelamaan, nggak kebuka-kebuka. Waktu itu lo langsung nekat aja gitu sih? Nekat aja udah. Gas aja udah. Nah, di perjalanan itu banyak pelajaran-pelajaran di perjalanan. Misalnya kita salah, melakukan kesalahan gitu. Oh, ternyata begini toh. Gitu. Kita dapat pelajaran gitu. Dimana kita akhirnya membangun diri kita yang lebih baik gitu. Jadi nggak bisa kita mulai nih langsung paham. Iya sih. Nggak bisa. Kita mau mulai sesuatu nih. Kita baru mulai kalau udah paham semuanya. Nggak mungkin. Karena lu paham semuanya ketika lu udah jalanin. Ya itu namanya belajar. Belajar ya. Belajar di perjalanan. Learning by doing. Mesti mulai. Learning by doing, iya. Learning by doing. Misalnya lo kerjaan lo apa sekarang misalnya, lalu lu pasti nambah ilmu-ilmu banyak di perjalanan lu mulai. Oh iya bener. Nggak mungkin lu Ilmu ikhlas, ilmu sabar. ya, gitu. Curhat langsung. Iya, ntar lagi curhat. Ntar. Pokoknya intinya dimulai ya. Mulai. Nah terus gimana sampai sekarang? Nah, Masih ilmu- oke tuh? Ilmu itu ya di pengalaman. Kalau sekarang sekedar informasi. Sekedar Yang informasi. bisnis lo di ini Masih. masih Jadi jalan. perbedaan ilmu dan informasi itu ilmu Bisnis lo masih jalan apa enggak? Masih. Masih, udah meroket di Mangga 2. Yasin 83 ayat, udah datang. Oh, namanya Oh, nama tokonya. Nama Acinkom masih ya? Acinkom. Acinkom. Apa? Acinkom. Acin. Acinkom. Yang bawa dikit Acin seks. Nah, itu beda orang itu beda orang. Oh, gue dengernya Acingko kayak Acinkom, Acin. komputer. Acin. Yang bawanya Acin seks tuh. Emang iya? Ada, lu mau? Titip. Itu buat apaan tuh? Iya kan buat. titip jual ya. Tadi apa? Ilmu sama informasi. Ilmu sama informasi itu beda. Informasi itu apa? Informasi itu kayak gini. Ini tuh informasi. Sebenarnya masih informasi. Tapi ilmu itu adalah ketika lu mendapatkan pengalaman. Ketika lu lu misalnya abis ini mulai usaha, terus lu dapat pengalaman, terus lu inget, oh ini nih yang dibilang Yasin kemarin. Nah itu loh, itu udah jadi ilmu. Jadi pengalaman itulah sebenarnya ilmu. Gue dia inget. Jadi iya, namanya ilmu itu hanya bisa didapat dari experience. Knowledge itu dari experience. Tapi- Tahu kan? Iya. Pantes saya do banyak kepijet ya. Ilmu. Jadi dari di situ ya. Ilmu pengetahuan itu hanya didapat dari istilahnya pengalaman. Pengalaman ya. Selain dari itu, bentuknya masih sebuah informasi. Gitu. Oke, itu udah. Lu mau nanya lagi nggak tentang Tahu gue yang gue Nokip apa do? Nokip. Belum datang. Oh iya. Nah, terus oke lah, itu udah kita udah tahu Udah tahu. bisnisnya Yasin. Terus kan badannya sehat banget ya. Sehat Badannya jadi banget. nih gitu kan. Mereka kayak deg-degan. Apa mereka? Deg-degan. Apa? Kagak. Berarti lo nge-gym. Gue nge-gym Nge-gym. juga. Terus jadi Udah berapa lama nge-gym? ini juga apa? Udah berapa lama ya? Udah lumayan lama lah. Kalau nggak salah sempat tahun keputus lah. deh, Nek. Dulu sempat keputus. Dulu pernah nge-gym terus sibuk, sempat ini, berhenti. gitu. vakum. Vakum. Ya sibuk berhenti gym terus ini lagi. Ya tapi ya namanya memang hidup sehat itu gym itu segala macam, fitness atau segala macam. Kita nggak bisa kayak berhenti jadi berhenti terus. Memang harus seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup fitness itu. Olahraga itu seumur hidup. Ya udah konsisten. Terus seminggu tuh berapa kali minimal kalau nge-gym? Sebenarnya gue sih kadang kalau rajin 6 kali. Sehari? Seminggu sorry, 6 kali. sorry. Liburnya cuma sehari gitu. Dan berapa Tapi jam? kalau lagi rajin ya, kalau lagi enggak sih ya 3-4 Lo kali aja program seminggu. kah untuk kayak bulking atau apa gitu? Iya. Apaan itu balik? Bulking tuh Nih dijelasin lagi. kalau bulking itu ningkatin massa otot. Tapi ya istilahnya makannya
dijaga tetap gitu, tapi kalorinya surplus kalori gitu. Surplus kalori, tapi tetap makanan sehat sebenarnya yang bagus bulking itu. Jadi ya tapi surplus kalori untuk nambah berat otot, masa otot. Nah, kalau cutting itu motong, jadi motong kalori. Dia itu mau ngeringin lah badan, mau ngeringin badan. Jadi udah gede, misalnya kalau gede kan masih Cristiano Ronaldo ya? misalnya gede nih kita, tapi badannya tuh masih basah lah, masih apa ya, berlemak. Jadi ototnya gede juga, lemaknya juga banyak. Nah, kalau cutting itu motong lemaknya itu, dan ototnya jangan sampai terpotong lah. Makanya Tapi jadi kepotong kering sedikit yang kayak pun. Cristiano Ronaldo kayak gitu ya? Iya. Ya. Atau sama kayak Binaraga nih. Binaraga kan misalnya off season gitu kan dia badannya gede banget tapi bulky kan, apa kayak balon gitu. Nah, kalau mau kompetisi kan baru dia kering berbentuk otot gitu. Iya. Nah, itu cutting. Kalau bulking itu dia makan banyak gitu buat biar gede gitu. Tapi kan kalau di tempat gym itu katanya banyak yang itu bener nggak sih? Katanya. Ya, sebenarnya Tapi lu banyak. aman tuh ya? Aman ya? Aman. Aman. Jadi kalau memang orang-orang gay itu mungkin ya mereka mau ngeliat cowok yang badannya bagus atau segala macam hingga dia nge-gym atau ya yang ini ya. Tapi memang kebanyakan di gym-gym fancy sih kalau Oh, di tempat lo nggak ada ya? tempat nggak gua kelihatan. ada. Waduh. Kalau tempat gua kan Terlalu termasuk menonjol fancy. Anjay, Pak Iya Amer kan? lo. Iya di itu kan. Ya kalau gym-gym yang di pinggir jalan justru malah jarang sih. Malah aman ya? Nggak ada. Terus katanya benar gak sih di gym itu banyak banget yang jadi apa simpenan tante-tante gitu? Itu benar gak? Rumornya. Banyak juga gitu. Oh, banyak iya. juga. Ada. Ya misalnya tante-tante nih kadang sama PT gitu. Juga ada. Side job ya, side job. Side job. Ya, tapi ya itu Tapi pernah ada tante-tante nyamperin lo. Saya suka yang gondrong nih, bisa dijambak-jambak. Saya suka yang ya mancung. banyak, ada kenalan, ada banyak. Ya kalau sih tiap hari di gym ya pasti ya lingkarannya kan situ-situ aja kan. Ya kenalan sama cewek juga ya di situ-situ aja. Ya maksudnya ya sama aja. Ya, Kantor. membernya itu lagi aja. Iya, lagi ya. Kalau tiap hari nambah member yang baru banyak itu kayaknya nggak, paling 1-2 orang. Kalau orang-orang di kantor kan gitu juga kan. Ya temennya ya orang kantor sama satu anak gym circle-annya nih. itu juga. Circle-nya itu aja. Anak Tapi emang badan berasa enjoy gym. Sin, kalau nge-gym itu. Enjoy gitu, fresh, enteng. Iya, Enteng, pasti nggak gampang ngantuk gitu. Oh, malah gak gampang. Oh, karena nggak glukosanya nggak ada ya? Iya, Dan Jadi istilahnya gue suka olahraga itu satu-satu. Jadi gini, olahraga itu satu-satunya pekerjaan yang kita nggak bisa nyuruh orang buat ngelakuin gitu. Mau itu orang kaya, sekaya apapun. Iya. Itu dari diri Iya. sendiri. Dari diri Mau Elon Musk juga, kalau dia mau sehat dia nggak bisa bayar orang. Iya. tolong olahraga. Tolong olahragain gue dong. Badan gue olahragain nggak bisa. Jadi makanya olahraga itu aset yang paling mahal lah. Kesehatan itu aset paling mahal. Serius lu? Kesehatan itu, Lari gue. kesehatan itu baru menarik kalau lu udah nggak memilikinya. Selama lu masih memiliki kesehatan belum menarik. Tapi ketika udah kesehatan itu sudah hilang, pergi, baru dia terasa Baru menarik. itu. Waduh, gua ngerokok, begadang, kopi, hancur Berarti banget. nggak gua. ngerokok ya? Lo sekarang Enggak. mungkin belum kerasa. Tapi nanti ini enggak berapa apa tahun lagi. makan Iya, gula, pasti. tepung gitu nggak? Makan gula, tepung ya masih lah, tapi ya kayak Kontrol. dikontrol aja gitu. Tuh, Ya, nggak bullshit ada. lah Yang- kalau yang telur-telur orang bus. bilang Nggak gua ada nggak makan telur gulung. tepung, gua nggak makan gula, gua nggak makan garam, itu bohong. Pasti tetap lah ya. Tetap. Tapi seenggaknya kita harus tahu gitu kalori yang masuk, kalori yang keluar gitu. Tuh, Itu dihitung aja. berarti ya kalau mau makan. Dihitung. Dihitung. Ngitungnya gimana coy? Ribet nggak? Ada aplikasinya ya? Ada aplikasi. Atau lu Google. Emang pasti itu? Atau lu Google aja. Nggak pasti tapi terbayang. Misalnya nih Oh, lu mau mendekati lu ya? mau makan ketoprak. Heeh. Wah, ketoprak. Waduh, duit nggak ada lagi. Bukan. Oh, Ketoprak nggak. nih kalorinya berapa nih? Oh, kalori. Kita googling dulu. Walaupun komposisinya berbeda dengan yang kita googling, kita terbayang gitu. Kurang lebih segini Oh, lah. kurang lebih segini lah. Kurang ya. lebih segitu ya. Nah, makanya kalori masuk itu jauh lebih cepet dibanding kalori keluar. Lu makan ketoprak, lu harus jalan treadmill 1 jam baru kebayar tuh. Nah, itu tuh pernah dengar tuh gua. Lo biasanya kalau di tempat gym berapa lama? Kalau gue di tempat gym ya 1 jam cukup lah, 1 jam cukup. Main gila lu sama tante-tante? Enggak. Oh, enggak. Jadi kalau gym selama kita istirahatnya antar setnya
nggak kebanyakan main handphone ini. Iya. Sejam setengah jam aja cukup, bisa setengah jam. Kalau kadang kalau lagi buru-buru setengah jam juga nggak apa-apa. Asal misal antar set disiplin aja, semenit, 1,5 menit langsung Tapi gitu. lo kayak sekarang udah ngerasa, maksudnya dengan lo nge-gym gitu, rutin juga, seminggu 6 kali gitu kan, udah ngerasa ideal belum sih? Atau ada yang Belum. ambisius lo yang Iya. harus apalagi Pasti gitu? kurang puas terus, bener gak sih? Kurang puas terus ya? Pasti. Jadi ya memang badan itu kan kita ngaca nih, oh kurang lagi di sini nih, kurang gede gitu kan, ini kurang ini. Ya akan selalu kurang sih, akan lalu merasa kurang. Ya itu kan gym memang begitu. Tapi ya Kurang gede nggak apa-apa, tapi tahan lama kan? kita apa? Oh, Tahan lama Oh, lah tahan lama. kalau. Waduh! Itu perempuan aja. Meka, silakan. Kalau ini Meka nih. Biar Meka. Silakan ke IG-nya Meka. Iya, Tapi beneran, aku tuh Karena penasaran kan banget. darahnya kan lancar. Oh, jadi Berarti- nge-push terus berarti ya? bener ya? Bener ya? Ya lu misalnya lu impotensi itu ya kan karena Amit sih gila. ya, impotensi itu kan terjadi karena jantung Sabar nggak Kak. Nggak memicu. nggak Yeay. memompa darah. Nggak menyalurkan ke sini. Iya. Tapi emang bener ya ada kaitannya berarti antara olahraga dengan ukuran Jauh durasi. lah. Ukuran apa durasi sih? Durasi. Kalau ukuran nggak ngaruh. Kalau ukuran lu lihat aja jari, ini ukuran. Iya, ini ukuran lo segini. Gitu. Segitu gitu. Oh, berarti nggak bisa itu ya. Tapi pernah dengar juga gini. Kemaeret kali. Tapi nggak katanya, tahu. kalau ukuran katanya tugasnya cewek ya? Iya nggak sih? Iya nggak sih? cewek. Tugasnya Nggak tahu. cewek? Maksudnya? Nggak tahu. Ya cewek manjangin gitu. Mana Bu, bisa? nggak tahu ya? Mitos. Durasi sih sebenarnya. Oh, durasi ngaruh. Sampai Durasi. Ngaruh durasi kali ya. Lu dengan 6 hari itu 2 jam kali ya? durasi 2 jam bisa kali, kan lu berapa? 6 hari tuh fitness. Heeh. Itu durasinya bisa 2 jam kali ya? Fitnessnya. Itunya. Nggak tahu gue. Ah. Nggak pernah. Oh, masa iya. ya? Nggak, emang dia dari keluarga yang baik-baik. Gua tahu akar-akarnya dah. Tidak berani uji coba. Tidak berani uji coba. Emang Nah lu? lu, apa? Emang lo, Lah kan gua dipaksa. tapi mau. Ya gua kan pasrah. Tapi ngaruh juga nggak sih sama naikin libido pria? Ngaruh karena testosteron kan meningkat. Tuh. Nah terus lu kan naik nih libido lo, gimana lu? Puasa. Oh puasa. Ih, Puasa. gile. Nah. Nggak salah ini Yeay. orang. Masuk Apa aja. ini? Makasih Bang. Ini kayaknya ada sponsor nih. Wow. Koci. Ini dari gym lu nih ya? Minum. Aus. Sponsor. Sponsor masuk. Sponsor nih, alhamdulillah. Makanannya ada makanan juga. Lo lapar kan? Ini kalorinya udah dihitung belum gulanya? Jangan sembarangan ngasih ini nih. Bang tadi udah ngitung belum sebelum beli? Tadi kayak Kalorinya. Kalorinya berapa, Mas? Nggak bisa ngitung. Nggak bisa ngitung. Sebenarnya di dalam hidup sehat itu bukan bagaimana kita ngehindarin makanan ini. Ngebayar makanannya ya kali. Mengontrol. Bagaimana kita ngebayar kalori. Iya, ngebayar kalori, kok ngebayar makanan sih? Jadi kita Makasih. tahu diri gitu. Kita misalnya kita hari ini nih habis makan roti bakar, habis makan ini. Ya olahraganya harus lebih keras. Lapar cuy. Jadi kayak ngebayar ya. Bayar. Samping Nah gua. kalau gue makan 3 Doang. potong, ngebayarnya gimana? Makasih ya Bang Agus. Ini 3 potong aja. Sama-sama. Lari. Ya, treadmill 1 jam, Mas. 3 potong? 3 potong. Makanya gue bilang kalori masuk itu jauh lebih gampang dibanding kalori keluar. Kalau dulu tuh susah. Olahraga itu lebih susah. Tuh. Coba Nah, kalau makanya- bayar segini. Harus dibarengi dengan jangan nggak cuma aerobik ya. Aerobik itu kayak gerakan treadmill lah segala Aerobik kan macem. senam kan ya? Iya. Iya. Ya, gue Tapi masa otot butuh masa otot. Semakin besar masa otot, maka jatah kalori harian kita meningkat. Gitu. Misalnya jatah kalori harian kita biasanya sehari tuh maks 1.600 kalori. Karena otot kita banyak, bisa naik. Jadi misalnya dari 1.900 kalori naik 300 kalori gitu. Ibarat mobil cc-nya lebih gede, jadi lebih boros. Kalori itu ibarat bensin, dia lebih boros. Mobil yang cc-nya besar misalnya, itu nggak usah dibawa keliling, dibawa jalan, bensinnya habis. Dia dipanasin aja bensinnya habis. Ribet ya? Boros. Pusing gue, dengernya. Ya kan, bener nggak? Nggak. Mobil yang cc-nya gede, Heeh. panasin aja Boros. boros. Nah itulah orang yang ototnya banyak, gede, dia kalorinya lebih rakus kalori. Lebih rakus ya. Jadi walaupun makan banyak nih, kalorinya dia susah gendut. Jadi memang ada teman-teman gue yang fitness nih, tujuannya bukan bagusin badan lah, bukan buat ini. Dia biar gimana caranya makan banyak tapi nggak gendut.
Nah, tapi Dia nih, doyan makan gitu. nih gue tanya nih, lu fitness itu buat penampilan awalnya ya, buat penampilan apa lu pengen sehat? Pertama pasti penampilan. Kita pengen bawa badan biar badan bagus. Tapi lama-lama Biar dilihat ciwi-ciwi. tapi dalam perjalanannya kan akhirnya kesadaran sehatnya juga meningkat. Belajar lagi Belajar dari lagi. mulai. Iya benar. itu. Masuk coy filsafat. Jadi di dalam perjalanannya itu kita rasa oh ternyata hidup sehat tuh penting gitu. Dan sehat itu yang tadi dia baru menarik kalau kita udah kehilangan gitu. Waduh iya nih gua udah 2 potong lagi. Lari terus muncrat lagi, Me. Sorry, Me. Kalau mobil rusak masih bisa dibenerin, tapi kalau badan udah susah. Gitu. Dan badan itu justru kan kendaraan kita sehari-hari. Iya benar. Kita beli cewek-cewek beli tas mahal, tapi makan nggak dijaga misalnya. Enggak, gua enggak. Masa? Kualitas. Masa? Sayang. gitu, Hari Bang. gini. Gua lebih ke jajan. Oh iya. Jajan Oh ini tas. nih. Oh jajan tuh sama aja dong. Enggak. Tuh sama sih. Ya itulah. Kadang kita lupa hal-hal yang lebih penting gitu dalam kehidupan. Itu kesehatan. Iya, menurut gua apa? Kesehatan itu wah kalau kita udah sakit-sakitan baru wah, mahal banget. Nah, Mahalnya tuh mahal bener-bener mahal. Kalau kita nih mobil kita rawat, gaya kita rawat rusak pun masih kebeli gitu. Tapi kalau udah badan ginjal, apa lu jantung, Ngerokok, begadang gua, itu rusak MM-an, banget gua. Pak. Itu Karena kan MM-an. juga Yasin, maksudnya aktivitasnya juga sekarang lumayan padat ya Sin ya. Maksudnya di luar dari bisnis, kan lo ada kerjaan yang lain yang jatuhnya mungkin reguler, akhirnya ya lo harus menjaga aset lo gitu kan, Iya, kayak kesehatan untuk kesehatan. itu. Karena kita punya uang nih, nggak punya kesehatan nggak ada artinya uang, Mm-mm. nggak ada artinya. Dan yang itu gue bilang, satu-satunya pekerjaan di dunia ini yang nggak bisa digantiin sama orang olahraga. Kita punya uang harta triliunan, kita nggak bisa tetap bayar orang. Pengusaha itu mereka menggunakan uangnya untuk membayar waktu orang. Ini waktu lu lebih murah daripada waktu gue bayar. Namanya gaji. Budak. Budak lu lakuin ini. Gua kenapa? Waktu gue lebih mahal. Iya. Nih, Tapi kayak kerjaan lo maksudnya sekarang lebih banyak kayak maksudnya secara waktu kayak lo jadi begadang, pola tidur, pola istirahatnya jadi nggak. Makasih, thank you, makasih, Bang Agus. makasih, makasih. Jadi apa? Maksudnya kayak nggak apa ya? Berantakan kali ya. Maksudnya kayak harusnya kalau biasanya kalau olahraga atau nge-gym, pola tidurnya kan jadi kayak udah tahu. Nah, lo kan ada aktivitas nih yang kayak ada syuting dan lain-lain gitu kan. Yang mungkin jadi begadang. Terus lo kalau nunggu di lokasi syuting kan kayak lama banget gitu kan. Akhirnya itu ngeberantakin pola lo sendiri. pasti. Kalau ya Jadi lu misalnya nih udah syuting ngebentuk stripping nih. gitu, pasti badan turun kecilan pasti. Karena di sana makan akhirnya kan makan di lokasi misalnya ya makannya misalnya Yang tersedia aja Padang, kan. misalnya ya udah Padang, makan Padang. Ya kecuali lu pesan sendiri Kecuali ya. bawa sendiri gitu. Gue kurang disiplin sih sebenarnya gue masih. Kalau memang disiplin banget memang ya, tapi ya istilahnya kalau buat harian disiplin setiap hari itu sangat-sangat sulit lah. Ya, Gitu. benar. Kecuali memang benar-benar, tapi ya paling kita ini aja tahu diri. Jadi ketika kita makan misalnya berkalori tinggi jam siang misalnya, ya malam udah gak usah makan yang berat-berat lagi gitu. Atau olahraganya harus lebih keras. Ngebayar kalori itu. Gitu doang, itu sih buat jaga badan itu aja. Dan lo harus nimbang badan setiap hari, itu paling penting. Aduh, Tiap Badan hari. kalau nggak ditimbang setiap hari takut lagi. itu sama timbangan. bablasan pasti. Gua aja. Setiap hari ditimbang deh. Gua juga kurus. Cuman bukan ngeliat timbangan, ngeliat tagihan setiap hari, inget tagihan ya Allah. Curhat lagi. Terus sebenarnya yang gue pengen pertanyakan adalah Durasi. bukan. Kan dia gara-gara syuting jadi berantakan nih. Jadi durasi cuma 5 menit keluar. Maksudnya, Hah? Apa sih? Kan berantakan ya terus. gue sebagai perempuan dari tadi melihat Yasin adalah mukanya glowing, Bisa deh. skincare. Gue pengen, Oh. iya Pengen kan? tahu Iya dong, kayak kalah kan sebagai kita sama perempuan Yasin. gitu kan. Maksudnya mungkin bisa ya lu juga ngasih tips lah ke teman-teman. Kalau skincare gitu. itu ya namanya kita di dunia entertain juga ya. Pasti harus itu. Jadi Skincare istilahnya ya itu kan
pekerjaan ya. Kalau gue Jadi ya, wudu skincare gue bener. Wajib. itu Wajib, wajib. wajib. Ya namanya kita istilahnya Udah. pekerjaan kita di situ dan memang harus itu ya skincare wajib lah. Ya walaupun kita cowok gitu ya, ya tetap harus skincare gitu. Ya setelah di dunia entertain itu sih baru kepikiran gitu kayak ya pakai pelembab lah, pakai serum lah segala Krim macam. malam, krim pagi. Iya, segitu kan. Terus harus pakai sunscreen kalau keluar gitu kan. Zaman Aduh, dulu kan, gitu. iya zaman dulu kan kita istilahnya Jadi keluar lebih treatmentnya lebih kita nggak pakai sunscreen gitu kena matahari. Bodo aging. amat ya. Iya kan, itu kan ini kan apa namanya? Kalau matahari ultraviolet itu kan bikin cepet tua kan. Oh iya. Jadi kulit itu kalau kena sinar matahari, kalau kita nggak pakai sunscreen itu aging. Tuh. Oh itu aja penuaan. Penuaan. Oh my Dini. god. Tapi selain kayak perawatan gitu, ini juga nggak sih kayak treatment ke dokter, botox mungkin, filler, tanam benang? Enggak sih, kalau gue itu enggak. Oh, Tapi ada teman-teman Alami. gue yang begitu. Tapi yang biasanya sih cewek sih kalau udah botox segala macam. Tapi kalau gue paling ya skincare ini aja lah, dasar lah. Serum gitu atau pakai pelembab gitu-gitu. ya udah Gitu, sunscreen. kayaknya udah dikodein. Udah. Udah sama yang punya studio. Oh iya. Siap. Sama bos studio. Oh, studio. Sin, thank you ya udah sharing. Iya. Puas banget. Udah nyempetin waktunya Sama-sama, kesini. sama-sama. Mohon maaf minuman sama makanannya telat nih. Iya. Soalnya tadi ada Bentar lagi telat. kakap. Nanti kalau misalkan diundang lagi mau ya Sin ya. Iya, thank you banget. Puas Kita- banget, banyak kita ilmu lagi, nih. tanya-tanya lagi. Banyak ilmu dari Yasin nih. Ya udah kita pamit dulu ya guys. Pamit dulu Ya. guys. Jumpa lagi. Dah. Semoga video kita kali ini Oh, bermanfaat. udah. Dadah.